Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Oke, lur. Kita akan coba untuk baca ya. Apa sih yang mereka pikirkan tentang kamu? Kenapa mereka iri ataupun kepo sama kamu? Ya, oke. Readingan ini sifatnya general. Dan readingan ini atau video ini untuk semua zodiak. Jadi apapun zodiak kamu, monggo silahkan dengarkan terlebih dahulu ya. Oke. Readingan ini energi banyak orang ya yang saya bacakan ya. Energinya bisa vice versa, bisa kamu atau mungkin energi orang di sekitar kamu yang ketarik. Oke. Oh ya, boleh deh absen dulu ya, dari kota mana, sedulur yang hadir, dan zodiakmu apa. Kita. Readingan ini saya tarik berdasarkan energi bulan Agustus ini ya. Kita kan di readingan sebelumnya ya, itu juga sudah saya sampaikan bagaimana hawa atau situasi bulan ini gitu loh. Nah, kita akan coba untuk baca kembali. Ini tentang orang-orang di sekitar kamu lah ya. Oke. Kayak biasa ya, videonya ini tidak saya edit. Jadi kalau kedengaran suara-suara yang kurang enak, ya saya mohon maaf ya lor ya. Ya, gimana? Sehat semua ya? Semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat selalu. Oke. Apa sih yang sedang mereka pikirkan tentang kamu, orang-orang di sekitar kamu? Saya ngerasa secara pembawaan diri kamu ya, itu selalu hangat. Jadi keberadaan kamu ini saya merasa bisa membuat orang itu tenang, happy gitu. Ya, ini ada orang yang lagi-lagi ya itu tadi sih, iri gitu loh ya. Mereka ini nggak bisa kayak kamu gitu. Mungkin ada di antara kamu di setiap perkumpulan, pertemanan atau circle ya, kamu tuh kayak jadi orang tuh seperti dominan gitu loh, bisa mendominasi atau mendominan ketika kamu sedang berkumpul dengan temanmu, itu sahabat atau keluarga atau apa ya, itu orang-orang di sekitarmu lah gitu. Dan ini ada satu orang sih sebenarnya ya. Biang kerok itu cuma satu orang, cuman kamu sebenarnya itu sudah ngerasa bahwa di circlemu saat ini ada durinya gitu. Cuman kamu kayak belum ngeh gitu loh, kalau ini orang tuh iri sama kamu ya. Ya di belakang pasti banyak banget menjelekkan kamu. Tapi di depan kamu ya itu tadi semanis madu kayak gitu ya. Ini ya sekali lagi ya, ini lebih kepada energi orang yang iri sih sama kamu ya. Karena di mata dia ya, di mata dia kamu ini dicintai banyak orang, kamu itu disukai banyak orang. Jadi setiap kehadiranmu di suatu kelompok perkumpulan pertemanan, kamu tuh kayak bisa ngebuat suasana tuh jadi happy, jadi hidup lagi gitu loh suasananya itu. Dan seseorang yang iri ini sebenarnya dia itu nggak ingin kamu tuh kayak gitu loh. Inginnya dia yang bisa mendominasi tadi lur. Itu ya, paham ya? Nah, oke. Okay. Seseorang ini seperti sudah lama sebenarnya ya, dia itu kayak berusaha mencari celah ya, pengen ngejatuhin kamu. Bahkan ketika kamu mungkin jauh ya gitu. Dia kayak berusaha untuk ya, ini ke depannya saya ngerasa dia ini
berusaha untuk terus ingin ada di sekitar kamu gitu loh. Ya, satu. Yang kedua, seseorang ini entah kenapa ya, secara sifatnya, perilakunya itu bener-bener kayak ngebuat kamu kurang nyaman aja sih gitu loh. Ya. Dan semakin ke sana, ini kalau aku rasa ini ada suatu petunjuk sih. Saya nggak tahu ya, petunjuk dari mana, dari apa, saya nggak tahu. Cuman saya ngerasa kamu kayak lebih kebuka aja sih tentang seseorang ini gitu loh ya. Gitu. Dan gerak-geriknya nih kedepannya mulai kelihatan agak mencurigakan ya gitu. Ya contohnya, entah kenapa dia kayak suka deket sama kamu gitu, dan dia kayak kelihatannya ada atau berusaha untuk em, membantu kamu gitu atau mencukupi kebutuhan kamu. Arti mencukupi kebutuhan nih ya, dia berusaha untuk selalu ada sama kamu gitu loh ya. Dan kelihatannya kayak peduli banget gitu loh sama kamu ini. Ya satu sisi saya ngerasa di sini dia seperti sedang mencari kelemahan kamu gitu loh ya. Karena dia ngerasa bahwa kamu ini entah kenapa sudah, dia berusaha untuk menjatuhkan kamu, tapi kamu masih berdiri sampai hari ini. Kamu masih kokoh banget sampai hari ini, kayak gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, dia tapi satu sisi ada sisi positif juga sih dalam diri kamu ya. Saya ngerasa kamu menyikapi orang-orang yang notabene sebenarnya kamu tahu lah siapa dia gitu. Ya ini nggak jauh-jauh lah orangnya, ya ada di sekitar kamu tadi. Cuman saya ngerasa kamu menyikapinya tuh kayak masa bodoh gitu loh ya. Jadi saya ngerasa kamu itu kayak nggak terlalu menunjukkan bahwa kamu tuh nggak suka sama dia gitu loh. Jadi ini nih ini nih agak seru nih. Jadi eh dia merasa bahwa dirinya itu tidak terdeteksi oleh kamu. Artinya tujuan dia, perilaku dia, sifat dia, itu dia ngerasa baik-baik saja. Dia ngerasa kamu tuh nggak tahu dia itu seperti apa gitu loh. Ya, karena ya mungkin pembawaan dirimu yang kamu orangnya cukup humble ya, kamu cukup tenang dan kamu bisa menyikapi gitu. Jujur ya, saya ngerasa kamu tahu ini orangnya gitu. Cuman dari pembawaan kamu tadi lah gitu, dari pembawaan diri kamu ya. Jadi seseorang ini yang nggak suka sama kamu atau yang berpikiran negatif ke kamu ini ya, ya orang iri tadi lah ya. Ya itu, dia semakin kesana tuh kayak semakin kepo tentang kamu gitu loh. Sebenarnya kamu nih siapa gitu loh. Gitu. Ya dia berusaha menjatuhkan kamu kok ya, sampai hari ini masih kuat aja sih ini orang gitu loh. Nah, oke. Dan saya ngerasa dari diri kamu sendiri ya Lur ya. Ya mungkin seminggu ke depan sana ya. Ya ini dalam waktu dekat ini sih. Saya ngerasa kamu lebih bijak dan tegas ya. Dan semakin kesana kamu semakin menyadari bahwa oh ternyata ini busuk loh. Busuk banget gitu. Di selama ini kamu masih mentoleransi dia, kamu masih ibaratnya tidak mencolok ya, tidak mencolok tentang ketidaksukaan kamu sama dia. Cuman satu sisi ini ada momen ya, saya nggak tahu ya, momen apa saya nggak tahu. Mungkin ini tentang perilaku dia yang menurut kamu sudah kelewatan. Ini di bulan ini, saya ngerasa ada perilaku dia ini cukup kelewatan menurut kamu gitu, sehingga kamu langsung kayak jadi silet tajam gitu loh, slet gitu ya. Kamu jadi pribadi yang membuat dia shock gitu. Dia kaget juga gitu loh. Ternyata kamu itu di sudut pandang dia ya. Dia itu melihat kamu kayak nggak ngerti apa-apa. Dia menilai kamu itu kayak maaf ya, kayak orang blow on gitu, atau orang yang gampang diperdaya, gampang dipengaruhi gitu.
mungkin selama ini kamu iya aja sama dia ini gitu. Cuman ada momen itu nanti di mana ya itu tadi, dirimu tuh bisa kayak tegas banget. Saya nggak tahu kamu akan ngomong apa sama dia, cuman omongan kamu nih kayak langsung nusuk ke hatinya dia gitu loh. Ya, ya mungkin karena selama ini kamu berusaha untuk sabar aja sih gitu. Kamu berusaha untuk sabar menahan dirimu nih untuk tidak berdebat sama dia karena kamu sadar bahwa ketika kamu berdebat sama dia ini adalah perdebatan kosong gitu loh, perdebatan yang nggak ada isi, yang sangat merugikan kamu gitu. Cuman ya sifat dia ini, kelakuan dia ini gitu ya, bener-bener kayak membuat kamu ini harus ditegaskan. Kamu harus tegas sama dia dan kamu harus berani mengatakan tidak sama dia gitu ya. Ya satu sisi ya mungkin sadar atau tidak saya tidak tahu ke kamunya, cuman saya ngerasa memang dia sudah manfaatin kamu sih selama ini gitu loh ya. Cuman karena mungkin ya pembawaan kamu yang humble tadi, yang kamu selalu mentoleransi tadi, jadi kamu kayak kurang kerasa bahwa kamu itu sudah dimanfaatkan oleh dia gitu loh ya. Dan ini tadi momennya ya seru sih ya ketika something ini terjadi. Dia tuh kalau aku lihat ya dia kayak langsung terdiam gitu loh. Kamu tuh nggak banyak bicara, maksudnya kamu kesel sama dia, cuman keselnya kamu ini lebih ke hal logis gitu loh. Pembawaan kamu tuh lebih apa ya? Nggak ngeledak-ngeledak banget. Jadi sedikit kamu bicara sama dia, tapi sudah slep nusuk banget ke dianya gitu. Ya, ya manusiawi lah ketika kamu berusaha untuk sabar itu. Kan? Tuh. Oke. Dan saya ngerasa juga dalam dirimu kayak susah nih maafkan dia gitu loh. Ya, kamu susah memaafkan dia ini karena wow. Oke, saya akan coba untuk ntar ya, kita agak pelan dulu ya saya nyampaikannya ya. Oke, di sini saya ngerasa ada clue lagi ya, Lur, ada petunjuk lagi atau clue tentang ini orang terdekat. Ini bisa tentang pasangan ya, atau orang yang kamu cintai, atau tentang keluarga kamu sendiri, atau keluarga si A, atau mungkin tentang orang yang sedang dekat sama kamu, kayak gitu. Oke. Di sini saya ngerasa adanya suatu perubahan sifat ya dari pasangan kamu atau orang terdekat kamu tadi ya, gitu. Nah, kalau yang sebelumnya kita bahas tadi, ini lebih kepada circle, orang di sekitar, yaitu circle ya. Bisa tentang pertemanan, dunia kerja, nah, gitu loh. Atau komunitas kamu lah, atau sosialisasi kamu lah, kayak gitu loh. Nah, jadi yang selanjutnya ini lebih ke spesifik gitu ya. Itu tadi orang terdekat atau orang yang mungkin kamu cintai, kamu sayangi gitu, atau mungkin keluarga gitu, yang deket banget sama kamu gitu ya. Saya ngerasa adanya suatu perubahan sifat di sini, dimana saya bahas dulu dari ranah keluarga dulu ya gitu. Tapi apa yang ku bahas ini menyesuaikan loh ya situasinya gitu loh. Yang saya bahas ini bukan keluarganya yang salah, enggak, tapi tentang sifat manusianya gitu. Karena gini, kita tidak boleh ya membenci saudara kita sendiri, nggak boleh ya, mau gimana pun itu saudara. Kita boleh membenci itu sifatnya ya, Lur ya, gitu ya. Itu aduh sorry. Nah, di sini saya ngerasa adanya suatu sifat yang nggak tahu ya, kata-kata ya, lebih kepada omongan gitu, nyelekit banget ke kamu gitu loh. Saya nggak tahu dia ngomong apa, cuman kayak nyelekit banget ke kamu dan kamu kayak jadi langsung drop ya, kamu langsung kayak drop, langsung ke bawah pikiran, ke bawah perasaan, kok gini ya ternyata ya gitu loh. Ya. Jadi kayak shock aja sih gitu. Ya semoga hal ini tidak terjadi sih. Ya, kalaupun nanti misalnya apa yang ku bahas ini mungkin ada yang kamu rasakan ya. Ya saranku sih
diolak-alik dulu ya gitu. Diolak-alik ini artinya gini sih. Saya coba terangkan dulu ya. Kenapa ada orang yang membenci kita? Faktornya apa? Orang benci dengan diri kita nih faktornya apa? Oke, satu, bisa tentang itu memang orang toksit gitu, ya kan? Atau mungkin memang orangnya iri gitu. Atau mungkin memang ini orang sifatnya nggak baik gitu atau manipulatif misalnya. Satu sisi ya, itu kan mungkin sering terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Kita bertemu dengan orang yang benar-benar toxic gitu. Cuman di sisi lain ya, tidak selalu orang yang ngebenci kita, yang nggak suka sama kita itu toxic. No, nggak selalu. Makanya tadi saya katakan di awal video, energi ini bisa vice versa. Mungkin kamu atau dia gitu loh. Jadi yang perlu saya koreksi di sini adalah mungkin ya, eh, ada dari perilaku kamu atau mungkin ucapan kamu ya yang mungkin kurang baik gitu loh. Sehingga secara logika ya wajar kalau memang banyak pada akhirnya lingkungan itu menilai diri kita ini nggak baik gitu. Ya, terkadang kita nggak sadar loh perilaku kita itu sombong, ucapan kita pedes gitu. Ya mungkin kamu kebawa emosi atau mungkin terlalu blak-blakan sama orang, terlalu berani gitu loh. Ya, terus ketika lingkungan itu banyak menilai kita nggak baik dan mereka mulai menjauhi kita, ya akhirnya kita sendiri kan yang rugi gitu loh ya. Jadi dalam situasi ya kedepannya kita harus berpikir secara luas. Jangan selalu menyalahkan si A, si B atau lingkungan. Lebih baik kita mengkoreksi diri dulu gitu loh ya. Makanya di sini saya coba ulas. Ya, coba saya ulas lebih mendalam lagi gitu loh ya. Kenapa? Ketika kita bisa mengkoreksi diri, oh ternyata aku memang salah kok gitu selama ini. Oh ternyata aku sombong nih gitu tanpa kamu sadari ya. Nah, pengertian sombong itu luas. Mungkin pemahaman secara umum adalah sombong itu adalah sesuatu atau seseorang yang mempamerkan atau membutuhkan validasi lah gitu ibaratnya ya. Beli sesuatu dipamerkan ya. Sesuatu yang dipamerkan itu disebut sombong. Iya, memang betul. Ya, cuman satu sisi sebenarnya makna sombong itu sangat luas dan mendalam. Ya, oke. Sombong itu misalkan nih ya, contoh loh ya, misalkan nih ada di antara kamu mungkin dari nol ya, dari dulu mungkin ekonominya sulit lah, inilah itulah gitu loh. Kamu dapat pekerjaan tuh bagus gitu ya. Nah, secara sifat itu kamu nggak pamer gitu, kamu nggak memamerkan sesuatu, cuman kamu kayak apa ya, ogah negur orang lah itu, atau mungkin dalam hatimu ngerasa ih dia nih kalangan bawah nih, ini nih gitu lah ya. Jadi jujur ya saya nggak bisa terlalu panjang ya ngupas tentang sifat sombong ini karena durasi ya. Mungkin kamu bisa pelajari lagi tentang sifat sombong karena apa yang saya tahu itu dalam banget dan luas banget pengertian sombong gitu loh ya. Jadi sampai yang terhalusnya itu pun juga ada tentang sifat sombong itu tadi. Jadi tetap waspada dengan sifat sombong. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita sombong, kita akan marah, kita akan sedih, kita akan ketawa, senang. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Ya, dan memang banyak banget di antara kita yang nggak sadar tentang hal itu. Arogan, kesombongan diri, itu kita nggak sadar. Banyak banget yang nggak sadar. Makanya banyak orang ketika dikatakan, wah lu sombong, pasti dia marah gitu loh. Aku sombongnya gimana gitu kan? Bingung nggak ya kadang ya? Tapi kok bisa orang menilai kita sombong kayak gitu loh. Nah, itulah. Ini jadi PR ya. Tak kasih PR aja sih untuk teman-teman. Mempelajari tentang sifat sombong lebih dalam lagi. The next-nya ya. Bisa kamu cari di YouTube banyak tuh pembahasan yang kayak gitu. Oke. Jadi clean ya. Tadi tentang sudut pandang, bisa tentang orang itu yang memang toxic atau mungkin sifatmu sendiri yang toxic. Jadi nanti direnungin sendiri. Ya ini yang saya bahas ini, saya tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, ya tidak gitu loh. Apa yang saya bahas ini demi kebaikan kamu. Alangkah baiknya kalau kita sadar, oh aku salah ya perbaiki, udah gitu aja. Toh juga manfaatnya untuk kamu sendiri nantinya. Oke? Nah kembali lagi ke orang terdekat kamu ya di sini ya. Nah, satu sisi hal positif yang saya rasakan dalam dirimu sendiri ketika lingkungan yaitu tentang yang lebih dekat lagi yaitu keluarga atau mungkin pasangan kamu, dia uh, lagi ada egonya tinggi atau omongan dia nyelekit ke kamu, ya saya ngerasa memang kamu kayak
aduh, jujur sakit sih sebenarnya ya, dengan kata-kata dia ini pedes banget gitu loh. Cuman saya ngerasa adanya energi kedewasaan ya dalam dirimu gitu. Jadi saya ngerasa kamu tuh bisa kayak ya oke deh. Kamu sedih, iya. Kamu sakit, iya. Kamu insecure jadinya, iya. Saya ngerti. Cuman ada hal yang positif gitu. Positifnya adalah saya ngerasa batinmu tuh seperti banyak suara gitu. Dalam dirimu tuh banyak suara. Udah deh, ya mungkin suamimu, istrimu, atau mungkin cowokmu, cewekmu, mungkin dia lagi capek kerja, jadi dia egonya tinggi gitu. Jadi kayak ada nasihat gitu loh, nasihat secara batin nih ya. Ya, ini positifnya loh, dalam dirimu tuh kayak gitu, ada nasihatnya. Tapi balik ke kamu sih, kamu bisa dengerin atau enggak nantinya. Atau mungkin kamu terlarut dengan rasa sakit itu sendiri. Ya, nah, lagi-lagi kita harus menilai dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika ada perubahan dalam diri pasanganmu, please jangan langsung berasumsi, gitu. Ya, jangan berasumsi bahwa oh dia begini-begini, no, no. Ya, belum tentu, gitu. Itu tadi makanya ada kaitan tentang saya bahas tentang kamu juga, mungkin kamunya begini, kamu begitu, gitu, sehingga dia mengalami suatu perubahan ya, kayak gitu. Dan kamu menghadapi perubahan sikap dari pasanganmu atau orang terdekat kamu ini, kamu nggak separah yang sebelum-sebelumnya ya. Ini perbedaannya di situ. Kamu memang sedih, iya. Cuman kayak cepet bangkit gitu loh. Ibaratnya orang jatuh, itu berdirinya cepet, sadarnya cepet gitu. Saya ngerasa eh, ada suatu suara batin dalam dirimu tuh mengatakan, ngapain sih menangisi hal yang nggak penting gitu. Contoh, kamu harus bangun gitu. Kamu nggak boleh sedih kayak gini terus. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Kamu hanya akan rugi ketika kamu terus mengikuti rasa sakit gitu. Saya ngerasa ada suara-suara kayak gitu sih dalam dirimu, Lur. Jadi ya dorongan untuk bangkit kembali, untuk kokoh kembali itu sangat kerasa banget sih. Kayak gitu. Nah, kemudian ada hal lagi ya. Vice versa sih kalau ini ya. Tentang kamu dan dia. Kamu dan pasangan kamu. Atau untuk kamu yang single, aduh sorry keselak. Untuk kamu yang single, ini tentang bisa kamu atau mungkin seseorang yang sedang dekat sama kamu ya, gitu. Saya ngerasa ada yang diam, gitu. Ada yang mendiamkan kamu di sini. Ini vice versa loh ya. Bisa kamu, bisa dia, saya nggak tahu. Mungkin kamunya atau dianya yang akan diam nanti gitu. Diam lah. Ya diam ini akan membuatmu ya pusing gitu. Kamu akan bertanya-tanya, logikanya kan gitu ya. Kamu akan bingung, kenapa sih kok dia diam gitu. Ya, ya aduh, ini ya. Ini masalah ribet sebenarnya, dari kata diam tuh ribet banget gitu. Ini ngebuat kamu jadi bertanya-tanya, jadi bingung gitu. Kamu jadi insecure, salahku apa, salahku di mana. Ya simple aja. Ketika nanti ya misal nih ke depannya kamu punya pasangan atau orang yang sedang deket sama kamu tuh diem gitu, dia diem nggak ngomong nggak apa, dia males komunikasi sama kamu, yaudah kamu boleh bertanya, kamu boleh menegur seperti biasa. Cuman kalau memang dari dia tuh nggak ada respon, yaudah kamu nggak usah ngerespon juga gitu loh, ya gitu. Kenapa? Karena kalau dari sudut pandang saya, seseorang yang mendiamkan diri kita itu adalah seseorang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, gitu. Dan semakin kamu bertanya kenapa kamu diam, kenapa kamu tidak bersuara, kenapa kamu begini, kalau kurasa dia seperti lebih kayak membanggakan diri gitu loh. Dia ngerasa eh, kamu menerima suatu rasa sakit dari sifat dia gitu loh. Nah di sini ketika kamu terlalu menanggapi atau terlalu menggali, itu yang saya khawatirkan, dia bisa berpikir bahwa dia sudah berhasil membuat kamu itu panik gitu loh, membuat kamu cemas gitu. Dia ngerasa dengan sifat diamnya ini gitu loh. Nah cuman kalau kamu bisa sadar bahwa ketika dia diam, jika ada masalah atau keributan kecil di dalam hubungan kamu, terus dia itu diam, itu artinya dia nggak mampu.
menyelesaikan masalah. Ya, ini kalau kamu belum nikah masih enak nih ketemu orang yang kayak gitu gitu. Atau kamu tahu sifat pasanganmu kayak gitu tuh. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika pasanganmu diam kayak gitu? Ya satu nih dari kamu dulu deh. Kamu harus tegur dia, kamu harus bertanya, nggak apa-apa, seperlunya aja tapi ya. Cuman kalau dia juga nggak ngeh dengan respon kamu, dia tetap diam dengan diamnya dia, yaudah kamu juga udah biarkan aja dia gitu loh, biarkan dia berpikir dengan diamnya dia itu tadi gitu loh, ya. Hmm. Karena ya susah sih punya pasangan kalau apa-apa diam gitu loh, tiba-tiba ngilang, aduh kan kacau gitu loh, ya. Hmm. Ya logikanya ya memang itulah ya, nggak mampu menghadapi suatu masalah. Makanya jalan pintasnya adalah dengan cara dia diam. Akhirnya dengan sifat diamnya ini, itu keadaan bisa terasa terbalik gitu loh. Yang salah sebenarnya dia, ya, karena dia nggak mampu menghadapi masalah tuh. Terus dia diam nih. Terus kamu juga ngalami panik, cemas, bingung kan gitu. Jadi seakan-akan kesalahan tuh berbalik ke kamu gitu loh. Ya, nah ini sebagai masukan aja. Siapapun yang hadir di sini, hati-hati dengan sikap diam. Kamu harus bijak dalam menempatkan sifat diam. Diam tuh bagus. Bagusnya apa? Ketika kamu berhadapan dengan orang yang manipulatif sama kamu, ya, ini di luar pasangan, atau orang yang emosinya nggak jelas, orang yang suka marah-marah, emosi nggak jelas, lu diam. Itu bagus. Cuma kalau dalam hubungan, bro, ini akan ngerusak, gitu. Jangan lu kira dengan lu diam, pasangan lu bisa sadar, biar dia mikir sendiri, nggak mungkin gitu loh. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ya, oke. Kenapa saya ulas ini? Karena ada kemungkinan hal ini mungkin muncul gitu loh. Ya. Hmm. Dan satu hal lagi ya untuk teman-teman, ketika kamu didiamkan oleh pasangan kamu, kamu jangan terlalu insecure. Logika aja lah ya. Gitu. Kalau kamu orangnya aktif, reaktif, ya memang ini akan jadi beban pikiran kamu banget sih tentang itu sih. Cuman ya saya yakin kamu nggak akan terlarut begitu dalam lagi karena kamu udah tahu polanya sebenarnya. Ini positifnya lagi ya. Kamu udah tahu pola pasangan kamu. Di bulan ini saya ngerasa kamu tuh seperti sudah punya jurus gitu loh. Kalau dia begini, ya inilah kamu akan begini. Dia begini, kamu akan begitu gitu. Itu kayak alamiah gitu loh. Secara alami kamu bisa kayak bersikap dengan sendirinya mengikuti alurnya dia gitu. Ya, jadi pola yang sudah terbentuk gitu. Ya, pola terbentuk ini mungkin karena pengamatan kamu tentang sifatnya dia gitu loh, yang membuat kamu pusing. Gitu sih. Oke. Oke, selanjutkan lagi ya. Kedepannya, ini secara meluasnya adalah tentang please saya kasih clue untuk semuanya, siapapun yang hadir di sini, dalam perjalanan kamu sampai ke akhir bulan ini, apabila ya ada suara atau ada omongan ya siapapun itulah ini, mau itu saudara, mau teman, ya mau pasanganmu lah, mau siapapun, please tolong kamu jangan telan mentah-mentah kata-kata orang tersebut. Kamu harus saring dulu. Ya, di sini kamu punya yang namanya hak. Tak kasih tahu ya, hak. Hak apa sih? Hak untuk menerima atau menolak. Contoh, sebagai contoh kecil saja, apa itu hak? Ini contohnya. Misalnya nih, ya ada orang yang kenal sama saya, ya mungkin dia humor. Terus dia mengatakan, wah kamu sekarang jadi dukun ya. Di situ saya punya hak untuk menjawab atau tidak menjawab. Gitu. Kalau saya menjawab berarti saya mengiyakan apa yang dia katakan. Cuman kalau saya memilih untuk diam, ya, karena saya tidak merasa, gitu. Saya tidak merasa sesuai dengan apa yang dia omongkan, enggak gitu. Ya, itu biar ada kemungkinan itu asumsi dia sendiri yang mengatakan seperti itu, gitu loh. Ya, makanya di sini tentang respon tuh tadi. Satu respon, yang kedua tentang perasaanmu. Dalam hatimu kamu juga punya hak untuk menerima ya suara atau kata-kata orang tersebut atau tidak gitu loh.
Ya, kalau kamu terima ya kata-kata orang yang pedes atau mungkin yang nyakitin ya, nyelekit lah bahasanya. Kalau kamu terima itu, ya kamu akan terlarut dalam kesedihan dan rasa sakit. Kamu akan ngerasa tertekan gitu loh. Dan akhirnya menghancurkan konsentrasimu dalam kehidupan kamu ini. Kamu jadi berantakan. Ya, jadi hati-hati dengan suara-suara di luar sana. Ini kerasa banget, Lur. Ya ini makanya saya bahas ya. Tak kasih clue aja gitu. Apalagi ini yang paling bahaya ya. Yang paling bahaya adalah untuk orang-orang yang notabene suka kepikiran. Siapa nih? Ada nih di antara kamu yang punya sifat tuh gampang banget kepikiran. Ada orang ngomong dikit dipikirin, ngomong ini langsung dimasukin hati. Hancur bro hidupmu bro. Ya, lu akan sulit merasakan kebahagiaan, merasakan keberkahan. Bahkan kamu merasakan datangnya rezeki itu susah gitu loh. Ya please, kamu punya hak untuk menolak. Jangan selalu kamu telan, jangan selalu kamu masukin dalam pikiran, dalam hati nih. Ya, please banget. Saya mohon lah. Ya, kenapa saya tegaskan hal ini? Karena ini akan sangat membahayakanmu. Yang jadi nggak enaknya itu adalah, ya kamu tuh oke lah mungkin secara hati kamu berusaha untuk udah aku udahlah nggak mau lah mikirin itu bla bla bla. Lo ngomong apa terserah bla bla. Ya saya paham. Cuman ada momen ketika kamu lagi santai, entah kenapa pikiranmu tuh ngedumel gitu loh. Ya, ini orang jahat banget lah inilah itulah bla 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 bla. Dalam pikiran tuh ngedumel rame banget. Ya, kamu harus sadari loh, Lur, kamu harus belajar menyadari tentang dirimu. Ya, apapun yang kamu rasakan, yang kamu pikirin itu harus dipelajari, disadari. Kalau kamu sadar, waduh pikiranku rame nih, ya pikiranmu ruwet nih, kamu harus cepet-cepet sembahyang. Sembahyanglah, ibadahlah, bawa ibadah lah. Kalau muslim bisa bawa meditasi atau zikir gitu aja. Kamu wudhu aja dulu deh. Kamu wudhu aja, adem tuh nanti. Ya, tak kasih obat deh penutup ya. Ini obat nih. Sebagai obat ya. Nanti kamu praktekin, percaya nggak percaya kamu praktekin, kamu bisa ngerasakan sendiri nanti manfaatnya. Satu, untuk yang muslim ya, itu obatnya dengan cara wudhu. Ya, ya wudhu kayak gimana? Ya wudhu biasa. Ketika kamu sembahyang mau sholat, wudhu aja. Selesai wudhu, ya telapak tangan kan masih basah nih. Ada sisa air wudhu tadi ya. Yang air yang ada di telapak tanganmu ini, tetesin ke mulut. Nah, ya, ditelan secukupnya airnya. Rasakan sampai tenggorokanmu adem. Kalau sudah, nah, telapak kanan kirimu ini usapkan ke dada, perut, pinggang, pundak, leher belakang. Udah, usahakan nyentuh kulit ya. Jangan di luar baju, basah nanti bajumu. Itu ketika kamu gelisah, banyak pikiran, hatimu cemas, pokoknya sesuatu yang gak enak dalam dirimu, cepat wudhu. Ya diusap-usapin gitu aja. Kamu bisa ngerasakan anteng dan adem banget, serius. Mau emosimu setinggi apapun nih, tak kasih tahu ya. Mungkin ada di antara kamu yang susah mengendalikan emosi ya. Makanya di video sebelum ini sudah saya bahas tuh tentang emosi itu. Ada nih di antara kamu yang gampang dar kayak mercon banting. Tuh, terapinya pakai wudhu itu. Percaya praktekkan sendiri lah, ya. Oke. Jelas ya. Dah, itu obatnya. Nah, untuk yang non-muslim bagaimana? Untuk yang non-muslim kamu ambil air, ya bisa air bersih, yang jelas air bersih atau air minum lah ya. Air minum, kamu doakan sesuai dengan keyakinanmu. Ya, kalau sudah nih, kamu minum sedikit. Secukupnya lah, kamu minum secukupnya airnya. Nah, sisakan tuh sedikit air itu. Sisa airnya ini sama. Diusapin tadi, dada, perut, pinggang, pundak, leher belakang. Udah, adem. Nanti selesai nonton video ini langsung praktekin. Kamu harus belajar membiasakan itu. Kalau enggak kamu biasakan, kamu akan lupa. Ketika kamu depresi, banyak pikiran, bingung nih. Akhirnya ruwet, muter-muter nggak jelas. Ya, itu obatnya gitu. Oke, terakhir ya. Sekali lagi, ini hanya sekedar kertas-kertas biasa, kartu-kartu biasa. Ya, ini hanya sebagai sarana untuk saya berkomunikasi sama kamu aja. Dah, kuatkan keimananmu, keyakinanmu, dan segala sesuatu baik dan tidak baiknya saya kembalikan ke kamu lagi. Kamu yang bisa menilai ya. Ya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.
Oke, bye bye semuanya, sehat-sehat ya.